Selama lebih dari 2000 tahun, Tiongkok diperintah oleh kaisar, sebuah tradisi panjang yang tampaknya tak tergoyahkan. Namun pada awal abad ke-20, dinasti Qing yang berkuasa berada di ambang keruntuhan. Ketidakpuasan rakyat, korupsi, dan tekanan dari negara-negara asing telah menggerogoti fondasi kekaisaran, menciptakan lahan subur bagi api revolusi. Percikan itu akhirnya menyala pada 10 Oktober 1929. Sebuah pemberontakan bersenjata yang dikenal sebagai pemberontakan Wuchang meletus, dikobarkan oleh para prajurit modernis. Peristiwa ini dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, memicu gelombang revolusi yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Xinhai. Dalam beberapa bulan, provinsi-provinsi di selatan dan tengah Tiongkok mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari pemerintahan Qing. Di tengah kekacauan ini, muncullah sosok Dr. Sun Yat-sen. Seorang dokter yang menjadi revolusioner, ia telah menghabiskan bertahun-tahun di pengasingan untuk menggalang dukungan bagi penggulingan dinasti. Ketika revolusi pecah, ia segera kembali ke Tiongkok. Para delegasi dari provinsi-provinsi yang memberontak berkumpul di Nanjing dan memilihnya sebagai pemimpin. Pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Tiongkok dan dilantik sebagai presiden sementara pertamanya. Ini adalah momen bersejarah, menandai berakhirnya sistem kekaisaran dan lahirnya Republik pertama di Asia. Namun pemerintahan Republik yang baru lahir ini sangat rapuh. Kekuatan militer terkuat di Tiongkok, tentara Beiyang, masih setia kepada istana Qing dan berada di bawah komando Jenderal Yuan Shikai, seorang pejabat Qing yang ambisius dan licik. Menyadari bahwa perang saudara akan menghancurkan negara dan membuka pintu bagi intervensi asing, Sun Yat-sen mengambil langkah pragmatis. Ia memulai negosiasi dengan Yuan Shikai, menawarkan posisi presiden kepadanya jika Yuan dapat membujuk kaisar untuk turun tahta secara damai. Yuan Shikai melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mengerahkan pengaruhnya di istana dan memberikan tekanan besar pada keluarga kekaisaran. Akhirnya pada 12 Februari 1912, Maharani Janda Longyu, atas nama Kaisar Puyi yang baru berusia 6 tahun, menandatangani surat pernyataan turun tahta. Dekret ini secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Qing. Sebulan kemudian, pada 10 Maret, Yuan Shikai dilantik sebagai presiden sementara kedua Republik Tiongkok di Beijing. Meskipun Republik telah lahir, jalan di depan masih penuh dengan gejolak, pengkhianatan, dan perjuangan panjang untuk menyatukan sebuah bangsa yang terpecah belah. Era baru dalam sejarah Tiongkok telah dimulai.